Semenjak Baron Harkonnen, pemimpin dari keluarga Harkonnen berhasil melenyapkan keluarga Atreides dalam serangan malam yang telah mereka lakukan sebelumnya, Baron pun mengangkat keponakannya yang bernama Rabban sebagai panglima tertinggi untuk memimpin seluruh pasukan serta mengendalikan panen rempah-rempah yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Atreides. Sementara itu, sang kaisar tertinggi yang memimpin seluruh planet kini hanya berdiam diri di rumah, yang mana hal itu membuat putrinya mulai penasaran mengapa ayahnya itu rela melakukan kejahatan kotor pada keluarga Atreides. Padahal sebelumnya ia sangat menyukai sosok Leto Atreides yang merupakan pemimpin dari keluarga tersebut. Lalu film pun baru saja dimulai. Di sisi lain, ketika Paul dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat persembunyian para Fremen, mereka menyadari bahwa para pasukan Harkonnen sedang mencari keberadaan mereka, sehingga mereka pun terpaksa bersembunyi di balik bebatuan dan meninggalkan tubuh Jamis di sana. Lalu saat para pasukan Harkonnen hampir menemukan keberadaan Paul, tanpa disadari tiba-tiba mereka mendengar suara tamper yang biasa digunakan untuk memanggil cacing raksasa, yang mana hal itu membuat mereka ketakutan dan langsung menggunakan alat anti-gravitasi untuk melompat ke atas bebatuan. Namun sayangnya, semua itu ternyata hanyalah jebakan yang sudah disiapkan oleh Stilgar dan kawan-kawan sebelumnya agar mereka bisa lebih mudah menembaki para pasukan Harkonnen, dan setelah bertarung cukup sengit, mereka pun akhirnya berhasil melumpuhkan seluruh pasukan Harkonnen tersebut. Stilgar dan yang lain kemudian menancapkan sebuah alat khusus pada tubuh para pasukan Harkonnen yang digunakan untuk menyedot seluruh cairan yang ada di dalam tubuh mereka lalu mengubahnya menjadi air minum. Karena di padang pasir yang sangat gersang ini, mereka tak boleh menyia-nyiakan cairan begitu saja, termasuk cairan tubuh sekalipun. Sebelum pergi, Stilgar tak bisa meninggalkan tubuh para Harkonnen itu begitu saja, sehingga ia dan para Fremen lain mengumpulkan tubuh-tubuh itu di salah satu tempat, dan mereka pun memanggil cacing raksasa yang langsung menelan seluruh pasukan Harkonnen tersebut, yang mana hal itu membuat Rabban merasa sangat kesal karena ia tak bisa melacak para pasukannya yang tiba-tiba saja menghilang. Singkat cerita, setelah berjalan selama berhari-hari, Paul dan yang lain akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Siege Tabra, yaitu bangunan tua yang terkubur di dalam tanah dan bebatuan yang selama ini digunakan oleh para Fremen untuk berlindung dari ganasnya gurun pasir. Saat para Fremen menyadari bahwa Paul telah mengalahkan Jamis yang merupakan salah satu prajurit terbaik mereka, banyak di antara mereka menganggap bahwa Paul adalah musuh yang akan menghancurkan kelompok mereka. Tetapi beberapa orang justru menganggap bahwa Paul merupakan seorang Mahdi alias seorang utusan yang sering disebut sebagai lisan al-gaib karena ia memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang ada di dalam ramalan. Stilgar kemudian mencoba berdiskusi dengan para sepuh yang ada di sana karena ia percaya bahwa Paul merupakan seorang Mahdi yang akan membawa mereka ke dalam kemakmuran. Namun sayangnya para sepuh tak bisa mempercayai Paul begitu saja sebagai seorang Mahdi, sehingga mereka pun meminta Stilgar untuk melepaskan Paul ke dalam gurun demi mencari tahu apakah Paul bisa bertahan hidup atau tidak. Setelah kejadian itu, Stilgar pun mengajak ibu Paul yang bernama Jessica ini untuk melihat proses pemakaman Jamis, di mana di sana mereka menyedot seluruh cairan yang ada di dalam tubuh Jamis, lalu mereka memasukkan air itu ke dalam sebuah penampungan air yang berisi sekitar 38 juta dekaliter air. Stilgar juga mengatakan bahwa mereka memiliki ribuan tempat yang sama seperti tempat ini, namun meski begitu, para Fremen tak pernah meminum air tersebut, bahkan meski mereka sedang sekarat akibat kehausan, karena bagi para Fremen, tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral. Di dalam ramalan Fremen, jika mereka sudah mengumpulkan cukup banyak air, nantinya akan datang seseorang yang disebut sebagai lisan al-gaib, dan orang inilah yang akan menyelamatkan mereka dari kesengsaraan serta mengembalikan kemakmuran di seluruh planet Arrakis. Tampaknya Stilgar percaya bahwa Paul merupakan sosok lisan al-gaib tersebut sehingga ia meminta Jessica yang merupakan seorang Bene Gesserit untuk menggantikan seorang sepuh panutan bagi para Fremen yang disebut sebagai bunda terhormat yang saat ini sudah terlalu tua. Jika Jessica menolak, maka Stilgar akan mengembalikan cairan mereka ke dalam penampungan air seperti yang dilakukan pada tubuh Jamis sebelumnya, yang mana itu membuat Jessica terpaksa menerima permintaan Stilgar, karena jika tidak maka ia dan Paul pasti akan mati. Singkat cerita, ketika Paul sedang menunggu ibunya, ia pun menyadari bahwa orang-orang Fremen yang berasal dari selatan seperti Stilgar ternyata memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang-orang Fremen dari utara seperti Chani yang ternyata tidak percaya dengan keberadaan lisan al-gaib.
Sementara itu, saat Jessica bertemu dengan sang bunda terhormat dari para Fremen, ia pun disuruh untuk meminum sebuah racun yang sangat mematikan, di mana setelah Jessica meminumnya, ia langsung mengalami kejang-kejang, dan di saat itu pula sang bunda terhormat pun seketika meninggal dunia. Tanpa disadari, ternyata Jessica berhasil melewati ritual itu yang mana kini Jessica memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari sekedar seorang Bene Gesserit, karena setelah meminum racun berwarna biru tersebut, Jessica pun mendapatkan kekuatan dari sang bunda terhormat yang bisa melihat masa lalu dan masa depan. Bahkan ia juga mengetahui semua yang pernah dirasakan oleh para bunda terhormat sebelumnya. Menyadari bahwa Jessica selamat, Stilgar dan Chani sempat berdebat satu sama lain karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda tentang lisan al-gaib. Sehingga Paul akhirnya mengatakan bahwa semua ini bukanlah keajaiban, karena ibunya merupakan seorang Bene Gesserit yang sudah terlatih untuk menetralkan racun dari dalam tubuhnya. Ia juga mengatakan bahwa ia sebenarnya tak peduli apakah ia seorang Mahdi atau bukan, karena Paul hanya ingin bergabung dengan para Fremen agar ia bisa bertarung bersama mereka dalam mengalahkan Baron Harkonnen, yang mana hal itu membuat Stilgar dan para Fremen dari selatan semakin percaya dengan ramalan yang mengatakan bahwa sang Mahdi merupakan seorang yang sangat rendah hati. Beberapa hari kemudian, Stilgar memberikan sebuah ujian dari para sepuh pada Paul, di mana Paul disuruh untuk melintasi padang gurun yang sangat luas, dan jika ia bisa kembali hidup-hidup, maka para sepuh akan menerima Paul sebagai bagian dari para Fremen. Sebelum pergi, Stilgar sempat memperingatkan Paul tentang beberapa hal yang harus ia hindari termasuk bisikan jin dan seton yang sering muncul di malam hari, karena jika Paul tidak berhati-hati maka para jin itu bisa saja merasuki tubuhnya. Lalu ketika matahari mulai turun, tanpa berlama-lama Paul bergegas melakukan perjalanan karena ia hanya bisa melintasi gurun itu di malam hari untuk menghindari panasnya terik matahari yang sangat berbahaya bagi tubuh mereka. Dan di tengah perjalanan tanpa disadari, tiba-tiba ia mulai melihat sosok misterius yang sangat mirip dengan sosok Jamis. Ternyata sosok itu bukanlah hantu Jamis, melainkan itu adalah Chani yang merasa khawatir pada Paul, sehingga ia mencoba mengajarkan semua yang ia ketahui pada Paul agar Paul bisa melewati gurun pasir itu dengan mudah. Dan Paul pun tampaknya mulai tertarik dengan sosok Chani yang sering muncul di dalam mimpinya. Suatu hari, ketika para Harkonnen sedang memanen rempah-rempah menggunakan sebuah alat berukuran raksasa, beberapa prajurit mencoba berjalan di sekitar alat itu untuk melindunginya, sementara prajurit yang lain mencoba mengawasi keadaan sekitar menggunakan pesawat capung. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba dari dalam tanah muncul orang-orang Fremen yang langsung menyerang para prajurit Harkonnen tersebut hingga terjadilah pertempuran yang sangat epik. Paul dan Chani kemudian berencana menghancurkan pesawat capung yang mengganggu operasi mereka, namun karena pesawat itu memiliki sebuah pelindung anti peluru, Paul pun berencana memancing perhatian pesawat itu agar Chani bisa menembakkan rudal tepat saat alat pelindungnya terbuka. Setelah berhasil melumpuhkan pesawat capung tersebut, para Fremen lain yang sedang bersembunyi di dalam pasir pun langsung menembakkan laser ke arah mesin pemanen rempah, dan mesin raksasa itu pun seketika hancur berkeping-keping. Sejak Paul berhasil menyelesaikan misinya melewati padang gurun yang sangat luas, Paul kini bergabung bersama para prajurit Fremen, dan di sana Paul menyarankan mereka untuk menyerang alat-alat yang digunakan untuk memanen rempah-rempah terlebih dahulu, karena alat itu merupakan sumber penghasilan terbesar bagi orang-orang Harkonnen. Keluarga Atreides sendiri ternyata sudah berabad-abad memerangi keluarga Harkonnen, yang mana hal itu membuat Paul mengetahui bagaimana cara berpikir, cara bertarung, bahkan kebiasaan mereka. Dan ia menggunakan pengetahuan itu untuk membantu para Fremen dalam membebaskan planetnya dari kekejaman Harkonnen. Stilgar dan para Fremen lain kemudian mengangkat Paul sebagai Fedaykin, yaitu seorang pejuang hebat yang berjuang demi kemerdekaan bangsa mereka. Dan karena Fedaykin harus memilih nama pejuangnya sendiri, Paul pun akhirnya memilih nama dari tikus tanah yang sering disebut sebagai Muad'Dib sebagai nama pejuangnya. Tanpa disadari, ternyata Muad'Dib sendiri memiliki arti yang sangat luas, bahkan Stilgar mengatakan bahwa Muad'Dib juga memiliki beberapa arti lain, termasuk rasi bintang yang menunjuk ke arah utara, yang mana hal itu bisa menjadi tanda bahwa Muad'Dib akan menunjukkan jalan bagi mereka untuk menuju kemenangan. Nama Muad'Dib kemudian mulai ditakuti oleh para Harkonnen karena ia telah menghancurkan puluhan bahkan ratusan mesin raksasa yang biasa digunakan oleh para Harkonnen untuk memanen rempah-rempah yang ada di padang pasir. Dan kegagalan itu pun membuat sang Baron sangat marah karena produksi rempah-rempah ini merupakan penghasilan terbesar bagi seluruh keluarga Harkonnen.
Baron lalu menyuruh Raban untuk segera menghabisi Muad'Dib, dan jika tidak maka ia akan mencarikan orang lain yang jauh lebih kuat yang bisa menggantikan Raban untuk menghabisi Muad'Dib tersebut. Di sisi lain, Paul dan Chani akhirnya mulai menyukai satu sama lain, tetapi suatu hari ketika mereka sedang beristirahat, entah mengapa tiba-tiba Paul kembali bermimpi aneh di mana di dalam mimpinya, jika ia pergi ke selatan maka ia akan memicu sebuah perang suci yang membuat jutaan orang berada di ambang kematian akibat bencana kelaparan. Keesokan harinya, Paul harus menjalankan ujian terakhir sebagai seorang Fedaykin di mana ia harus bisa memanggil cacing raksasa serta mengendalikan cacing tersebut. Dan jika Paul berhasil melakukan ujian ini, maka ia akan dianggap sebagai salah satu bangsa Freeman, tak peduli meski ia dulunya berasal dari planet lain. Dengan hati-hati, Paul berusaha mencari tempat yang tepat untuk menancapkan alat tamper seperti yang sudah diajarkan oleh Stilgar sebelumnya. Dan setelah tamper itu mulai menyala, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras yang letaknya cukup jauh dari tempat mereka berada. Awalnya semua orang mengira bahwa cacing itu hanyalah cacing biasa, tetapi tanpa mereka sadari, ternyata cacing itu berukuran sangat besar. Bahkan Stilgar pun hampir tak percaya bahwa Paul akan memanggil nenek moyang cacing yang memiliki ukuran lebih dari 2 km. Padahal selama ini yang mereka tahu cacing-cacing raksasa itu hanya berukuran sekitar 400 meter saja. Saat cacing itu datang, Paul mencoba menghampiri cacing itu hingga ia hampir terperosok ke dalam tumpukan pasir. Dan setelah berusaha dengan sekuat tenaga, Paul akhirnya berhasil mengendalikan cacing berukuran raksasa tersebut, yang mana hal itu membuat Stilgar sangat yakin bahwa Paul benar-benar seorang lisan al-gaib yang sudah diramalkan oleh para leluhur mereka. Berita tentang keberhasilan Paul itu pun terdengar hingga ke telinga Jessica yang saat itu sudah menjadi sang bunda terhormat, dan ia langsung menyuruh para pengikutnya untuk menyebarkan berita tentang Paul yang merupakan seorang lisan al-gaib. Ternyata sejak Jessica mendapatkan kekuatan dari bunda terhormat, ia mampu melihat lebih jauh ke masa depan, dan tak hanya itu, bahkan putrinya yang masih di dalam kandungan juga ikut mendapatkan kekuatan penglihatan yang jauh lebih hebat daripada Jessica sendiri. Adik Paul itu kemudian mengatakan pada Jessica bahwa tugas mereka di utara sudah selesai sehingga mereka kini harus pergi ke selatan untuk menyebarkan tentang Paul yang merupakan seorang lisan al-gaib. Namun sayangnya Paul tak ingin mengikuti ibunya karena ia takut jika ia pergi ke selatan, maka mimpinya tentang perang suci akan benar-benar terjadi. Meski begitu, Jessica tetap pergi menuju ke selatan karena ia tahu bahwa suatu saat Paul pasti akan menyusul dirinya jika nanti waktunya sudah tiba. Singkat cerita, para Fremen akhirnya berhasil menghancurkan tempat penyimpanan rempah-rempah milik Harkonnen, yang mana hal itu membuat Raban mengalami kerugian hingga 80% dari total rempah-rempah yang ia miliki. Dan karena Raban tak bisa membiarkan hal itu begitu saja, ia pun menyuruh para prajuritnya untuk mengejar para Fremen yang dipimpin oleh Muad'Dib. Dengan menggunakan puluhan pesawat capung, mereka membombardir sebuah gunung batu yang mereka yakini sebagai tempat persembunyian Muad'Dib dan para Fremen lainnya. Lalu setelahnya mereka mencoba menelusuri tempat itu untuk memastikan bahwa mereka berhasil mengalahkan Muad'Dib. Tetapi tanpa disadari, satu persatu dari para prajurit Harkonnen justru tumbang akibat serangan dari para Fremen yang mampu bersembunyi di antara debu pasir. Dan ketika semua orang mulai menyerukan nama Muad'Dib, entah mengapa Raban justru lari terbirit-birit karena ia sangat ketakutan dengan Muad'Dib yang berhasil mengalahkan sebagian besar dari pasukannya. Berita tentang kekuatan Muad'Dib tersebut akhirnya sampai ke tempat tinggal kekaisaran, yang mana hal itu membuat sang kaisar mulai khawatir jika lisan al-gaib ini nantinya akan menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Ia lalu bertanya pada putrinya yang bernama Putri Irulan, yang juga merupakan seorang keturunan Bene Gesserit paling cerdas, tentang bagaimana cara mereka mengatasi Muad'Dib. Sehingga Putri Irulan menyarankan agar mereka membiarkan konflik ini terjadi hingga menimbulkan peperangan. Lalu kekaisaran datang sebagai sang penyelamat yang akan membawa kedamaian di planet tersebut. Awalnya Putri Irulan mengira bahwa ada kemungkinan Muad'Dib ini merupakan Paul yang berhasil selamat dari serangan Harkonnen. Tetapi meski begitu, sang bunda terhormat dari kekaisaran yang bernama Helen justru menyuruh Irulan untuk tutup mulut. Karena jika berita ini terdengar oleh The Great Houses alias keluarga kerajaan yang lain, maka ini akan menjadi ancaman bagi tahta kekaisaran. Untuk mengatasi hal itu, Helen berencana menjadikan keponakan bungsu Baron yang bernama Feyd-Rautha, yang terkenal sangat beringas dan juga seorang psikopat, untuk menguasai Arrakis menggantikan Raban,
berharap ia bisa menghentikan kekacauan yang diakibatkan oleh Muad'Dib dan para Fremen. Di sisi lain, untuk memeriahkan hari ulang tahun Fate, Baron mengadakan sebuah pertunjukan di mana Fate nantinya akan bertarung melawan 3 orang tawanan yang dulunya merupakan anggota dari keluarga Atreides, dan mereka juga sudah diberikan sedikit obat bius agar Fate tak kesulitan dalam melawan mereka. Selain Baron dan para Harkonnen, pertunjukan itu juga dihadiri oleh seorang Bene Gesserit bernama Margot yang merupakan utusan langsung dari Helen. Dan di sana Margot bertugas untuk mencari tahu apakah mereka bisa mengendalikan sosok Fate ini. Lalu ketika pertunjukan dimulai, tanpa basa-basi Fate langsung menghabisi 2 orang Atreides bertubuh besar. Namun saat ia mencoba bertarung dengan orang yang terakhir, entah mengapa orang itu ternyata bisa mengimbangi kemampuan Fate. Fate lalu menyadari bahwa Baron ternyata sengaja tidak membius orang itu, sehingga Fate pun memutuskan untuk melepas alat pelindung miliknya agar ia bisa menunjukkan pada Baron bahwa dirinya merupakan prajurit yang benar-benar kuat. Dan setelah bertarung cukup sengit, Fate akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah kejadian itu, Baron menawarkan Fate untuk pergi ke Arrakis dan menggantikan Rabban sebagai panglima tertinggi. Namun tak hanya itu, jika Fate berhasil menaklukkan Arrakis, Baron berjanji bahwa ia akan menjadikan Fate sebagai seorang kaisar karena ia masih menyimpan rahasia tentang kekaisaran yang dulu pernah membantu mereka mengalahkan Atreides. Malamnya, saat Fate sedang berjalan sendirian, tanpa disadari tiba-tiba Margot datang menghampirinya dan mulai merayu Fate, yang mana hal itu membuat Fate menjadi semakin tertarik pada Margot. Lalu Margot pun menguji Fate dengan menggunakan sebuah kotak. Singkat cerita, setelah Margot kembali ke kekaisaran, ia mengatakan pada Helen bahwa di balik sifat Fate yang sangat beringas dan juga psikopat, ternyata mereka bisa mengendalikan Fate hanya dengan menggunakan nafsunya saja. Bahkan Margot juga berhasil mengamankan garis keturunan Fate di dalam tubuhnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Baron pun mengangkat Fate sebagai panglima tertinggi baru yang akan menggantikan Rabban. Lalu ia dikirim ke planet Arrakis bersamaan dengan ribuan prajurit lainnya. Sementara itu, seperti biasa ketika para pekerja hendak memanen rempah-rempah menggunakan mesin raksasa, tanpa disadari tiba-tiba mereka diserang oleh sebuah peledak berbahan magnet yang langsung menghancurkan mesin pemanen tersebut. Dan tak hanya itu, para Fremen juga berhasil menghancurkan pesawat pengangkut, yang mana hal itu membuat mereka tak bisa kabur kemana-mana lagi. Melihat hal itu, salah satu penjaga mencoba menghadapi para Fremen yang menyerang dirinya. Namun entah mengapa, setelah Paul melihat wajah penjaga itu, ia langsung menyuruh semua rekan-rekannya untuk berhenti menyerang karena ternyata penjaga itu adalah Gurney Halleck, yang dulunya merupakan salah satu komandan kepercayaan keluarga Atreides. Gurney mengatakan semenjak kekalahan Atreides, ia berhasil menyamar sebagai salah satu petugas di mesin pemanen rempah-rempah, dan selama ini ia mencoba menyelundupkan beberapa orang Atreides yang selamat dari pembantaian untuk keluar dari planet Arrakis. Meski Gurney memiliki kesempatan untuk pulang, ia tak bisa meninggalkan Arrakis begitu saja tanpa membalaskan kematian seluruh anggota keluarganya. Dan ia pun sangat senang saat ia tahu bahwa Muad'Dib yang sangat ditakuti oleh Rabban itu ternyata adalah Paul. Paul kemudian mengatakan bahwa pasukan Fremen yang berada di bawah naungannya kini berjumlah 200.000 orang. Bahkan di wilayah selatan, ia memperkirakan masih ada jutaan Fremen yang tinggal di sana. Tetapi Paul tak bisa pergi ke selatan begitu saja karena ia takut jika ia pergi ke sana maka mimpinya akan menjadi kenyataan. Mendengar hal itu, Gurney pun mengatakan jika Paul tak ingin pergi ke selatan untuk menambah jumlah pasukan mereka, maka mereka hanya perlu menambah jumlah persenjataan, yaitu dengan mencari keberadaan senjata nuklir yang dulu pernah disimpan oleh nenek moyang Atreides di planet Arrakis ini. Untungnya, Gurney tahu di mana lokasi penyimpanan senjata nuklir tersebut, dan dengan memasukkan tangan Paul yang merupakan keturunan asli dari keluarga Atreides, mereka akhirnya berhasil mendapatkan 92 rudal berdaya ledak nuklir yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan pasukan Harkonnen. Di sisi lain, setelah Jessica tiba di selatan, ia pun bertanya pada salah satu sepuh yang ada di sana tentang bagaimana cara mereka membuat air kehidupan yang sebelumnya pernah diminum oleh Jessica, dan si sepuh pun menunjukkan bahwa mereka mendapatkan air kehidupan itu dari dalam tubuh cacing pasir muda yang harus mereka tenggelamkan ke dalam air terlebih dahulu.
Jessica kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada seorang pria yang ingin melakukan ritual dengan meminum air kehidupan dan si sepuh harus memberikan air itu padanya, meski hal itu sangatlah dilarang karena selama ini tak ada seorang pria yang berhasil bertahan dari racun cacing tersebut. Sementara itu, ketika semua orang sedang beristirahat, entah mengapa tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras dan ternyata suara itu berasal dari pesawat milik Harkonnen yang sedang membombardir Sitstabra. Tampaknya Baron terlihat senang dengan kepemimpinan Veit yang mampu menemukan tempat persembunyian para Fremen dengan sangat cepat, dan di sana Veit menyuruh Rabban untuk tunduk padanya karena sekarang dirinya lah yang akan menguasai planet Arrakis serta menghancurkan Muad'Dib dan para Fremen lainnya. Serangan yang dilakukan oleh Veit membuat Sitstabra hancur berkeping-keping serta puluhan ribu orang Fremen meninggal dunia karena ternyata Veit tak hanya menyerang satu Sitstabra saja, melainkan ia berhasil menghancurkan ratusan Sitstabra yang tersebar di seluruh wilayah utara planet Arrakis. Si Sakli yang merupakan ahli komunikasi ini kemudian mengatakan bahwa para pemimpin Fremen memutuskan untuk berkumpul di wilayah selatan dan bergabung dengan para Fremen lainnya untuk membahas masalah peperangan menghadapi serangan dari pasukan Harkonnen. Mendengar hal itu, Stilgar menyarankan agar Paul ikut pergi ke selatan, bahkan Gurney juga setuju dengan rencana Stilgar karena para Harkonnen pasti akan kembali setelah mereka selesai mengisi ulang persenjataan mereka. Tetapi seperti yang sebelum-sebelumnya, Paul masih bersikeras untuk tidak pergi ke selatan agar mimpinya yang sangat mengerikan itu tidak menjadi kenyataan. Paul yang merasa putus asa itu kemudian mencoba menenangkan diri dan tanpa disadari, tiba-tiba sosok Jamis berbicara di dalam pikirannya yang menyuruh Paul untuk pergi menuju ke selatan serta meminum air kehidupan. Setelah kejadian itu, Paul akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke selatan bersama puluhan ribu orang Fremen lainnya dengan cara mengendarai puluhan cacing raksasa. Sementara Veit yang mengetahui bahwa para Fremen telah pergi ke selatan pun menyatakan bahwa ia berhasil menaklukkan wilayah utara dan mereka bisa memanen rempah-rempah sesuka hati mereka. Singkat cerita, setelah Paul tiba di selatan, si sepuh yang tinggal di sana pun melaksanakan perintah Jessica dengan menyuruh Paul untuk meminum air kehidupan. Dan ketika Paul meminum air itu tanpa disadari, tiba-tiba ia mulai bermimpi tentang seorang wanita bernama Alia yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri yang mengatakan bahwa sebentar lagi Paul akan mengetahui kebenaran tentang keluarganya yang sangat menyakitkan. Saat Jessica tahu bahwa Paul sudah meminum air kehidupan, ia menyuruh para Fremen untuk segera menghubungi Chani dan menyuruhnya menemui Paul. Karena ternyata setelah Paul meminum air kehidupan itu, dirinya mulai berhenti bernafas dan hampir meninggal dunia. Awalnya, Chani terlihat sangat marah saat ia tahu bahwa Paul sedang sekarat, bahkan ia juga menyalahkan Jessica, tetapi tanpa disadari ternyata kehadiran Chani juga merupakan bagian dari ramalan yang sudah tertulis sejak dahulu kala. Jessica mengatakan bahwa sang lisan al-gaib akan bangkit dari kematian setelah ia mendapatkan air mata dari gurun musim semi, yang mana itu berkaitan dengan nama prajurit Chani yaitu Sihaya, yang juga memiliki arti sebagai gurun musim semi. Singkat cerita, setelah Chani menempelkan air matanya pada mulut Paul, seketika Paul mendengar suara seseorang yang memanggil dirinya dengan sebutan Kwisatz Haderach, dan ia pun langsung terbangun dari kematian. Paul kemudian mengatakan pada Jessica bahwa semenjak ia meminum air kehidupan itu, ia pun mendapatkan penglihatan tentang masa lalu dan juga masa depan. Bahkan ia juga mengetahui bahwa ternyata Jessica merupakan putri dari Baron Harkonnen, yang mana itu menandakan bahwa dirinya merupakan keturunan dari keluarga Harkonnen. Jessica sendiri mengatakan bahwa ia baru mengetahui tentang hal itu setelah ia meminum air kehidupan, sehingga tampaknya tak ada seorang pun yang tahu tentang kebenaran keluarga mereka, bahkan ayah Paul sekalipun.